Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kita sudah mengenal ya tentang pasar modal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang instrumen pasar modal. Salah satunya adalah saham. Untuk lebih kenal lagi tentang saham, yuk kita perhatikan ilustrasi ini. Di sini investor adalah orang yang ingin membeli produk pasar modalnya, misalnya dalam bentuk saham. Nah, dia akan membeli ke perusahaan sekuritas yang akan membantu investor dalam memberi produknya. Salah satunya yang kita akan bahas adalah bentuknya saham. Nah, perusahaan sekuritas akan membantu proses investor mendapatkan saham. Dengan cara apa? Nanti ada cara menjadi investor pemula. Kita lihat di sini, investor memberikan dana pertama kali ke perusahaan. Kita pilih dulu nih perusahaan di Indonesia, banyak sekali perusahaan sekuritas yang ada di pasar modalnya. Setelah kita memilih perusahaan sekuritas yang kita akan tuju, maka kita akan melakukan rekeningnya. Untuk lebih lanjut nanti kita bahas. Nah, di sini perusahaan sekuritas akan memberikan aplikasi untuk melakukan kegiatan transaksi. Perusahaan sekuritas setelah mendapatkan dana ini, mereka memberikan bantuan dalam bentuk aplikasi, boleh dalam bentuk di laptop ataupun di HP. Nah, mereka akan memberikan bantuan kepada investor untuk melakukan pembelian saham atau produk yang lain. Kali ini kita pembelian dalam bentuk saham. Untuk lebih paham tentang saham, kita mulai dari pengertiannya. Saham adalah tanda bukti kepemilikan atas sesuatu perusahaan atau penyertaan modal. Misalnya, perusahaan A mengeluarkan saham baru, maka saya ingin membeli saham tersebut. Otomatis saya ikut menjadi pemilik modal di perusahaan A tersebut. Bagaimana sih seorang atau masyarakat yang ingin menjadi investor? Sebagai pemula di sini ya, sini saya memberikan dalam bentuk offline. Yang pertama, kita tentukan dulu perusahaan sekuritas apa yang akan kita pilih membantu kita dalam pembelian produk atau instrumen pasar modalnya. Yang kedua, setelah kita memilih perusahaan sekuritasnya, kita akan menyetorkan atau membuat rekening dana nasabah atau RDN. Nah, RDN ini atas nama kita sendiri. Untuk itu, kita dapat menambah saldo setiap kapan kita mau. Nah, setelah kita mendapatkan bukti bahwa kita sudah menjadi investor dari pihak pasar modal, KC dan perusahaan sekuritas membantu kita juga untuk mendapatkan aplikasi di perusahaan sekuritasnya, baik di komputer maupun di laptop. Setelah mendapatkan aplikasi, kita dapat membeli saham setelah memiliki dana rekening yang saldo yang kita masukin. Saldo awal biasanya paling kecil Rp100.000. Tergantung ya kalau di perusahaan-perusahaan sekuritas, tapi biasanya umumnya itu Rp100.000 untuk saldo awalnya. Kalau mau nambah nggak jadi masalah, tergantung berapa nilai saham yang akan kita beli. Setelah kita membeli, dipandu juga kalau kebetulan perusahaan sekuritasnya adalah perusahaan yang enak untuk bagi kita untuk dapat membantu investor, atau kita juga bisa belajar bagaimana menjadi investor di googling dengan www.idx.id. Nah, di sini kita akan belajar saham-saham apa saja yang menguntungkan. Jadi lihat dulu ya, jangan sembarangan untuk membeli saham. Dan selanjutnya setelah kita membeli, kita dapat memantau keadaan pasar di perusahaan saham yang kita beli. Baik, ini perusahaan yang boleh yang kita
ambil dari googling atau websitenya sendiri, atau kita lihat di media sosial lainnya. Apa saja sih keuntungan kita sebagai investor dalam memilih investasi saham? Yang pertama, investor mendapatkan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham, disebut dengan dividen. Ini biasanya diberikan 1 tahun sekali, karena pembagian saham atau pembagian dividen ini itu setelah diketahui laporan keuangannya. Yang kedua, investor dapat capital gain. Capital gain ini terjadi jika investor akan menjual sahamnya dan jika nilai belinya atau saat dia beli nilainya lebih rendah daripada saat jual. Jadi selisihnya di sini, selisih antara harga jual dengan harga beli itu disebut dengan capital gain. Kalau kita gambarkan, harga jual lebih besar dari harga beli. Nah, inilah yang disebut capital gain. Tetapi, saham juga mempunyai resiko. Apa saja? Untuk itu, sebagai investor kita tahu resikonya. Dan untuk berinvestasi di saham, kita harus pandai-pandai perusahaan apa yang harus kita akan beli. Yang pertama adalah capital loss. Capital loss kebalikan dari capital gain. Di sini kerugian yang diperoleh dari selisih harga beli lebih tinggi daripada harga jual. Berarti harga jualnya lebih kecil dari harga belinya. Maka disebut dengan capital loss. Yang kedua, resiko berinvestasi dalam bentuk saham, resiko likuidasi merupakan resiko yang dihadapi ketika suatu perusahaan sulit diperjualbelikan. Nah, di sini pada saat akan kita jual belikan saham kita, nah di sini yang harus kita perhatikan perusahaan-perusahaan apa saja yang akan menguntungkan. Dan yang ketiga adalah resiko kebangkrutan. Di sini memang ya, dalam bentuk pembelian saham, risikonya tinggi karena mendapatkan laba yang tinggi juga. Risiko kebangkrutan ini merupakan risiko yang dihadapi ketika suatu perusahaan dinyatakan gulung tikar atau pailit oleh pengadilan. Sampai di sini dulu materi tentang saham. Nanti kita akan lanjutkan pada materi berikutnya tentang berkaitan dengan pasar modal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe dan bagikan kepada temanmu jika kalian anggap ini penting bagi temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.